Andus akan siap berangkat dan ini dia The Last Miramar di PMGC Season 0 untuk kalian semuanya. Yep, let's go. Kita lihat garis pesawatnya benar-benar di tengah dari area Los Angeles menuju ke area San Martin di antara Loco Brerio dan Torre Ahumada. Betul banget, ini bisa kita katakan 50-50 bisa untuk langsung diturunkan oleh para player menuju ke arah kota yang mereka inginkan. Namun kembali lagi Miramar 8 km persegi dengan 80% luas daratan penting untuk mereka mendapatkan vehicle terlebih dahulu untuk rotasi dan juga untuk nantinya mungkin defensif di akhir-akhir zona. Yap, betul sekali. Bahkan kalau kita lihat Aerowolf sudah turun dengan sangat cepat dan melakukan split di antara dua pulau ya. Ada dua player yang ngambil di Los Haigos dan ada juga dua yang bakal melakukan scrapping di area sekitar dengan Los Leones. Betul banget, selatan Los Leones ini adalah tempat yang cukup baik menurut gue dengan scrapping area yang luas. Dan tentunya ini adalah turnamen room di mana ada perkalian lebih untuk senjata, kemudian juga healing prom. Ini akan memudahkan buat Aerowolf nantinya untuk mengumpulkan satu demi satu hal yang diinginkan. Namun Bigetron Red Alliance tetap menuju ke arah Central Business District-nya nih dari Miramar yaitu Pecado. Ya, ibu kotanya Miramar masih dipegang sama Bigetron Red Alliance pastinya. Dan kalau kita lihat juga dari semua tim, banyak sekali tim yang melakukan split. Contohnya kali ini Navi. Cukup berjauhan loh, dia ngambil area itu yang oasis-oasisnya di Miramar. Betul banget, udah tidak lagi di La Cobreria doang ya. Dan yang menjadi menarik tadi adalah teman-teman sempat memerhatikan salah satu aset kita, the top 5 fraggers. Salah satunya dari Bigetron Red Alliance, ada Zaxi, ke bawah. Ada Zaxi di sana. Tapi ini dia Pecado, tempat yang paling tengah di mana teman-teman semua mengetahui high tier loot ada di sana. Teman-teman dari Bigetron akan bisa memantapkan lootingan yang mereka inginkan. Dan Liquid lagi dan lagi bermain di roster utama dari Bigetron Red Alliance. Berarti hari ini Liquid udah main terus ya. Microbe belum main ya hari ini ya? Betul banget. Liquid sepertinya bermain di seluruh map. Walaupun nanti bisa belum tahu ya di map terakhirnya. Namun teman-teman perhatikan bagaimana kokohnya Nova XQF menjadi satu-satunya tim nih Jelly. Yang sudah mendapatkan angka 3 di depan seluruh total poinnya 301 kali ini. 301. Ini Bigetron Red Alliance kalau misalkan mau nyusul Nova dia butuh ngumpulin 60 poin lebih. Agak sulit sih sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin realistis ya. Kalau kita ngomongin realistis di 2 map ngumpulin 60 poin. Kemungkinannya itu 10% gitu gak sih? Iya, less than 30% lah ya. Tapi kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun pada akhirnya kita doakan bagaimanapun hasilnya kita dukung. Karena untuk sampai ke titik ini saja perjuangan yang sudah dilalui itu tidak mudah. Seluruh kasta permainan PUBG Mobile sudah dilakukan. Baik itu untuk Bigetron Red Alliance dan juga Aerowolf Limax. Jadi buat teman-teman semua di kolom komentar biar kita makin semangat. Semakin malam tidak menyurutkan semangat kita. Jangan lupa dong. Drop down your comment, Indo Pride, BTR Win, dan juga Rising Wolf. Yap, betul sekali. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan giveaway-nya juga masih terbuka ya untuk yang viewers milestone. Kalian bisa melakukan ketikan-ketikan hashtag PMGCX1 Plus buat yang pengen ikutan giveaway viewers milestone. Betul sekali. Namun kita kembali lagi ke game. Nah ini dia yang tadi sempat dimention oleh Jelly di mana Matic menjadi satu-satunya player yang mengarah ke bagian Oasis di bagian utara sana. Sedangkan ternyata ketiga player Navi masih tetap kekeh di bagian La Cobreria. Walaupun kita lihat zona lebih mengarah, lebih condong ke bagian timur. Impala dan juga Puerto Paraiso menjadi 2 kota besar kali ini nih Jel. Yang tidak didiami oleh player manapun. Ya betul sekali. Mungkin karena juga dari posisinya yang sangat jauh dari garis pesawat. Yang membuat para player nggak mau wasting time terlalu banyak ya. Kalau misalkan mau ngambil Puerto ataupun Impala. Betul banget. Namun di tempat lain Los Leones. Salah satu kota yang paling besar yang ada di Miramar. Kali ini lagi dan lagi ditempati oleh 2 tim. A1 Esports dan juga Konina Power. Kalau kita membahas Los Leones, tempat ini cukup tricky dengan banyaknya compound. Tidak memudahkan para tim untuk langsung bersinggungan satu sama lain. Terlebih ini udah hari terakhir, maka daripadanya mereka sudah saling mempelajari bagaimana pergerakan dari KP. Begitupun KP ke arah A1 Esports. Namun di tempat-tempat lain juga masih banyak yang melakukan lootingan di bagian luar. Entah akankah ada permainan untuk menuju ke arah sentral lagi karena 4M gue lihat udah mulai bergerak nih Jelly. 4M udah mulai bergerak tapi kayaknya mereka bakal memainkan sedikit late rotation juga. Dan sementara kalau kita lihat dari Los Leones ya, selama A1 dan KP berada di Los Leones mereka looting. Gak pernah gue sekalipun ngelihat mereka knocking down satu sama lain. Ini halnya sama seperti kalau misalkan tim-tim Indonesia bermain di PMPL ya. Kan dimana ada 3 tim yang selalu ngambil area Los Leones dan mereka tuh gak pernah bersinggungan satu sama lain. Jadi kayak emang udah mempelajari
mempelajari banget seberapa besar bagian-bagiannya kota Los Angeles. Bukan berarti mereka timing, tapi itu namanya lebih ke arah sedikit mungkin insting lah ya. Betul banget, dan menghindari pertarungan di awal-awal circle. Karena atau kehilangan satu atau dua player di awal-awal itu bisa berbahaya banget. Dan gue setuju sama Jelly, kayak kalau kita tarik ulur lagi sejarahnya dari PMPL Season 1, Season 2, dari kita lihat mulai ada dunia games di sana, kemudian sampai ke Onyx, Alter Ego yang bermain di bagian Los Leones. Itu yang menjadi menarik ya, karena dengan banyaknya kompon ternyata bisa menjadi faktor lain agar tim yang ada di satu lokasi tidak langsung bersinggungan satu sama lain. Ya benar banget, itu dia tadi. Jadi memang udah banyak ya historical fact yang kita lihat juga, dimana tim-tim itu sebenarnya nggak sampai copy paste gitu loh. Tapi lebih ke arah yang kita selalu bahas juga, amati tiru modifikasi dan cocok-cocokan kembali dengan gameplay atau style dari setiap tim. Dia kayaknya mau ngetes tuh pokoknya bisa dirubuhkan atau enggak. Betul, dan kalau teman-teman perhatikan itu adalah satu-satunya skin Merado selain Golden Merado. Jadi mungkin dengan skin itu bisa menemukan pohon, tapi ternyata tidak. Skin tidak menambah kekuatan mobil kalian karena game ini tidak pay to win. Skin tambah damage ya kan tidak. Ya. Skin tidak nambah damage, dan juga kita lihat dari kelas Digital Athletics sudah mulai iring-iringan untuk melakukan rotasi lanjutan. Dimana kalau kita bisa bilang ini akan menjadi Miramar yang pasif. Ini sama halnya seperti hari pertama Miramar. Bener-bener gue inget banget itu kayak 10 menit gak ngapa-ngapain. Bukan gak ngapa-ngapain, lebih ke arah ketemu tim. Gue ngelihat ada orang, ya udah lewat aja gitu. Lebih ke arah objektif gameplaynya ya. Objektif gameplay. Betul banget, karena penting sekali kita berbicara Miramar. Banyak sekali pembahasan yang bisa kita bahas, terutama terrain dari Miramar yang memang sangat unik ya Jel ya. Dimana high groundnya banyak, lower groundnya pun tidak sedikit. Jadi siapapun tim yang bisa memaksimalkan tempat terbaik di high ground atau lower ground tersebut, dia akan memenangkan. Dan berbicara itu, kita lihat Ziol dari bagian high ground sudah men-spot satu player dari PW88. Hampir knockdown, tapi kembali lagi, close is never enough. Oh my god, ini Ziol PD-nya tingkat dewa banget sih kalau menurut gue ya. Karena dia seorang diri saja, dimana kalau teman-temannya memang masih ada di dekat dengan mereka. Dan apalagi, ini akan memberikan Ice momentum untuk melakukan spray ke arah vehicle-nya. Tapi nggak cukup sih, Ziol masih bisa dapetin spot-spot untuk menyembunyikan vehicle-nya. Dan lanjut regrouping ke arah teman-temannya. Wow, ini adalah distribusi player yang cukup mengejutkan ya, dimana kedua player atau kedua tim kali ini Zeus dan juga Power 88 saling tersebar satu sama lain walaupun sudah mulai terspot. Tapi ingat, ini berbahaya. Kita belum mengetahui di manakah lokasi player-player lain dari Zeus dari perspektif Power 88, begitupun dari Zeus ke arah Power 88. Kalau third party terjadi, ini bisa berbahaya banget. Walaupun di bagian minimap kita belum lihat ada tim lain yang masuk ke pertarungan kali ini. Ya benar banget, karena pada akhirnya kita mendengar ada suara tembakan atau ada open fire, itu akan memancing juga mungkin kalau misalkan ada tim lain yang sedang melakukan rotasi di area sekitar mereka. Karena ini kan udah dua match terakhir ya, dimana kalau misalkan ada kesempatan, kenapa enggak gitu loh, harus berusaha bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu dia. Hampir ya kesempitan dalam kesempatan. Itu, makanya gue mikir dulu kan, salah gak ya artinya? Oh bener, jadi gas. Betul banget, tapi bener gue setuju banget sama Cijel, kayak mengambil seluruh kesempatan, terutama mengumpulkan pundi-pundi kill. Karena untuk placement point menurut gue, percentage untuk chicken dinner pasti semua orang nggak bisa untuk mengetahui secara 100% kan. Tapi kalau kita agresif, maka percentage untuk mengambil kill tentunya lebih besar. Dan ini yang tadi kita takutkan Cijel. Ketika dia terlalu fokus ke arah satu tim, itu Zeus Esport. 4 AM, the third party udah join the fight, dan Suk tadi memberikan damage yang walaupun tidak banyak, tapi harusnya mengagetkan Ice dari Power 88. Ya, seenggaknya bisa lah, lumayan lah buat ngikis ya kan. Ya gue tahu memang sih, ini memang dua match terakhir hype-nya begitu tinggi, sampai di studio pun semuanya ini juga ikutan hype gitu kan. Betul banget, petugas keamanan kita di depan gagal untuk menghalau para visitors ya, untuk nunjuk-nunjuk layar. Halo Bro Pasta dan Bro Wolfie ya, tolong ya dikondisikan. Luar biasa. Dan berbicara pengkondisian, lihat 4AM sudah mengkondisikan tempat yang sangat baik untuk mereka regroup. Karena tadi kita lihat udah ada satu orang di bagian belakang yang memberikan informasi, yuk masuk ke arah bagian high ground El Azhar. Dan kalau bisa kontrol ini, masuk dari utara di bagian timur Cijel, itu kosong banget. Kosong. Dan kayaknya kalau misalkan ada yang ngambil area timur untuk sementara, itu bisa nambahin waktu untuk survival time-nya supaya bisa survive lebih lama lagi. Betul. Oke, dan kita lihat juga kalau misalkan tim-tim lain udah mulai bergerak secara beriringan, secara bersamaan, dan emang di bagian utara yang paling padat sih Doge. Iya betul banget, utara ini menjadi tempat yang massive players datang dari sana. Namun buat tim yang sudah menyadari hal itu, karena tadi kita lihat ada beberapa suppressing atau tekanan yang diberikan oleh satu tim ke tim lain dengan cara menembaki jalur rotasi mereka. Harusnya mereka sudah mulai berpikir ke arah manakah
kita harus bergerak kali ini. Dan berbicara tentang suppressing fire, kita lihat dari Yuhai. Setelah game sebelumnya dia menunjukkan performa yang luar biasa, berpindah dengan tim Secret Jin melawan Konina Power, di mana Kengzo sudah knockdown di tempat tersebut. Yap, dan kali ini tim Secret Jin sudah mulai mengamankan area low ground-nya. Masih ada waktu untuk melakukan revive terhadap kawannya, dan Cosmos akan buying time dengan lemparan granat yang pertama ke arah dalam. Tapi nggak cukup untuk menumbangkan salah satu player dari Konina Power. Betul banget, rumah dewa di open field ini adalah merupakan choke point yang sangat penting jika lo ingin mengkontrol bagian selatan sampai ke tengah dari Miramar atau zona kali ini. Tapi kita lihat stalemate masih terjadi, player-player dari tim Secret Jin masih menunggu di bagian broken wall. Tapi kita berpindah lagi ke arah tim Secret Malaysia. Need-nya connect dari Yuhai Boy ke arah Solke. Dan lihat sebuah follow up sudah terjadi, Rex sudah mendapatkan informasi. Ada satu player yang knockdown di dalam rumah panjang. Namun Lovazin masih bisa menjaga dengan cukup baik sejauh ini. Ya betul, granat kedua sudah mulai dilemparkan juga, tapi nggak ada efek apapun. Lovazin sudah mulai masuk juga, akan saling melemparkan granat. Itu persis ada di depan, ayo diganti senjata dan melakukan spray down ke arah depan. Berhasil menumbangkan dua player dari tim Secret. Shoulder pick yang luar biasa dari Lovazin, timingnya luar biasa dari Cook the Grenade. Mendapatkan dua player, dua tukar untuk satu, menurut gua luar biasa banget. Lovazin mendapatkan Rex dan Yuhai, tapi peperangan masih berlangsung. Konina Power close quarter combat dengan tim Secret Jin 2K. Cosmos menjadi last two man standing. Begitupun dua player dari Konina Power. Nate dilemparkan ke depan, belum bisa mendapatkan knockdown. Close quarter combat mendapatkan kembali lagi dari tim Secret Jin. The last man standing dari Konina Power, tapi Exter berhasil melakukan sebuah counter battle 2K. Last man standing, satu melawan satu, kali ini head to head antara keduanya. Ada sebuah vehicle explosion tapi belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. 2K masih mencari, masih shoulder pick, tapi bisakah jump shot dilakukan? Exter mendapatkan kemenangan atas tim Secret Jin. Konina Power masih kokoh dengan 3 player. Yes, betul sekali. Masih bisa melakukan revive terhadap dua temannya. Walaupun harus kehilangan satu, tidak masalah. Satu ditukar dengan 4 untuk di circle kali ini masih cukup worth it ya, Eldoge. Ya, setuju banget dengan Jelly, karena pentingnya kita masih mempunyai player-player untuk menghadapi late circle. Pentingnya utility ketika kita berbicara Miramar. Apalagi nih Jel, kalau nanti ada di open field. Yap, benar banget. Open field, dan here you go. Here you go. Ke bawah lagi. Dan ini dia RRQ Athena yang sudah mulai beriring-iringan juga ngambil area gudang. Sementara kita lihat dari tim Secret udah mulai rontok. Ini yang gue selalu bahas tentang tim Secret. Entah kenapa mereka itu tiap melakukan flash selalu saja terculik dan terculik. Dan ini membuat tim Secret itu memperkecil chance mereka untuk survive lebih lama lagi. Betul banget, tapi tadi ada sesuatu yang menarik. Yap. Karena sepertinya footballis terjatuh dari vehicle-nya, terkena damage cukup banyak dari tim Secret. Raum di sana harus knockdown walaupun masih bisa untuk di-revive, dan tim Secret menyadari sebagaimana tadi yang menjadi kekhawatiran Jelly, ya mereka butuh untuk rotasi sekarang. Karena kalau ke cut rotation lagi nih Jel, kalau dengan 2 player ini berbahaya banget buat tim Secret. Biggest Runner Alien sudah mulai terbantu di depan sana dan ledakan mobil yang dihasilkan oleh peluru mafioso menumbangkan seorang Ryzen. This is not good untuk Zuxi. Sangat tidak baik, seorang diri, open field, nggak punya siapa-siapa. Ini kalau misalkan mau di backup nih susah banget. Dia harus ada yang bisa ngenokin mafioso. Betul banget, dan kalau kita berbicara terrain ini ya, kembali lagi ini adalah unique terrain yang ada di Miramar, di mana off angle-nya terlalu banyak. Di bagian depan ada Alpha 7, bahkan satu udah melakukan rotasi ke arah bagian compound, dan lebih berbahaya lagi jikalau ada tim lain yang bergerak dari bagian belakang. Benar, bisa banget ke backstep ya, karena angle shootnya luas, bisa kebuka. Jadi kayak open banget gitu loh buat dari angle manapun, dari sudut manapun maksudnya. Dan sementara kalau kita lihat dari mafioso juga masih nungguin ya. Nungguin Zuxi nggak bisa kemana-mana. Ini posisinya susah banget sih buat Zuxi. Dia kalau misalkan keluar dari lower ground ini kelihatan ditembakin sih pasti. Itu dia yang menjadi berbahaya. Bahkan Ryzen di sana kotaknya belum sempat di-loot ya oleh Zuxi, karena memang saking berbahayanya Mafioso. Sepertinya Zuxi udah mulai mendengar ada pergerakan yang dibangun oleh Mafioso dengan vehicle-nya. Namun kembali lagi, posisi dari Zuxi udah sangat sulit untuk bisa di cover oleh Luxi, begitupun oleh Liquid. Tapi kita berpindah di mana Abrupt Slayer dan juga A1 Esport sudah mempunyai compound masing-masing. Bahkan A1 Esport memanfaatkan sebuah gudang di bagian open field yang dimana biasanya ini adalah jalur rotasi dari banyak tim, Jelly. Ya betul sekali, ngambil satu gudang dan mereka regroup, nggak nyebar terlalu lebar juga kali ini. Dan lihat, Sinister berhasil untuk menumbangkan Joker. Namun kayaknya belum akan ada inisiasi fight lebih lanjut lagi, bakal masih bisa di revive. Pasti
pastinya. Seenggaknya lumayan ya untuk mengikis armor, mengikis utilities dari tim ASL itu sendiri. Betul banget, setuju sama Jelly. Kalau kita berbicara long range battle ini, penting banget untuk kita ngikisin armor, vest, atau apapun itu kalian sebut, helmet juga, baik itu juga healing from dari lawan. Karena bisa jadi nih, di zona berikutnya kita maju ke defensive line mereka. Kalau mereka udah mulai berkurang, itu akan memberikan chance atau percentage yang lebih tinggi buat kita nge-take down mereka. Bener banget, dan juga jumlah knockdownnya itu juga bakal mempengaruhi DPS pas dia lagi sakit perut gitu. Pas dia lagi knock maksudnya. Betul banget, pas karena kalau udah gitu knock berkali-kali, aduh bocornya cepet ya. Itu udah bocornya cepet, tuh bakal susah banget buat di revive dan buat dilakukan backup, itu bakal wasting banyak sekali time juga, waktu. Dan kita lihat Mafioso masih lock terus-menerus, Zuxi ketahuan posisinya. Padahal udah berusaha cosplay semaksimal mungkin, dan itu dia bakal langsung di end, di looting oleh teman-teman dari Alpha 7. Oh my god, 2 player dari Bigetron Red Alliance harus tertunduk kali ini, tapi masih ada harapan. Masih ada 2 player, masih ada Luxi dan juga Liquid yang bisa menjadi tombak berikutnya dari Bigetron Red Alliance. Sampai kita lihat kali ini Navi kehilangan 1 playernya, bahkan Tigzy sepertinya bergerak ke arah kompon atau tempat yang dimiliki oleh Bigetron Red Alliance. Liquid menembaki ke arah depan, tapi Tigzy mengetahui hal tersebut dan cabut terlebih lagi. Tapi Meradonya udah sangat-sangat sekarat nih, Jel. Meledak gak? Enggak loh, masih bisa survive. Tigzy ini kayaknya menjadi scouter juga buat dari tim Navi. Dan Liquid berhasil untuk mendapatkan headshot atas 1 player, A1 Dante. Betul banget, ini Liquid ya, kalau udah ditemukan dengan M24, itu istilahnya bukan lagi menjadi weapon, bukan lagi menjadi equipment, tapi menjadi part of the body. Dari tadi knockdown demi knockdown dengan M24-nya loh. Hampir mendapatkan yang berikutnya dari Arkeotina, tapi Arkeotina menurut gue bermain sangat cerdas. Mereka sudah melakukan sebuah flank ke arah defensive line Bigetron, dan ini berbahaya banget. Kalau Bigetron bisa ter-take down, dan baru gue sebutkan D2 need-nya connect ke arah Liquid. Yes, tapi harusnya masih bisa di-revive. Tidak kayaknya, karena ternyata RRQ membagi player yang menjadi 2 sisi, kiri dan kanan. Sehingga membuat positioning dari Bigetron Red Alliance terhimpit, tersandwich dari player-player RRQ sendiri. Ini yang gue takutkan tadi, ketika sudah tersisa 2 player dan juga bagian dari belakang Bigetron sangat open field. Nate dari RRQ Connect bisa menjadi sebuah poin tambahan untuk RRQ. Tapi kita masih punya 1 wakil lain. Nice try untuk Bigetron, masih ada Arrow Flimax, kita dukung secara maksimal dan kita saksikan kembali lagi kelanjutan dari game kali ini karena sudah masuk ke zona keempat. Ya, ini circle yang benar-benar menyulitkan sih menurut gua. Dan siapapun yang udah bisa ngedapetin area sekitar La Bendita itu kayak bakal punya advantage lebih karena itu kan lower ground ya, ada rumah-rumah juga. Itu loh yang di tempatnya sama 4AM. Dan 4AM. sekitar dari 4AM itu ada Nova juga. Jadi 2 tim tersebut udah dapetin tempat-tempat yang paling terenak. Betul banget, dan berbicara sebuah shooting ya, Corpy, IGL dari Power 88 menunjukkan sebuah performa yang luar biasa dengan mininya dapat 1 objek bergerak loh. Zeus Esport tadi 1 player ter-knockdown dan bisa di-confirm kill. Bahkan Potato dari Arrow Flimax mendapatkan 1 knockdown juga ke arah Zeus si tukang pukul. Si tukang pukul ya dengan petir-petirnya, dan kita lihat juga dari PW88 masih terus-menerus melakukan suppressing fire, suppressing tap juga ke arah tim Arrow Wolf, dan di bawah mereka juga ada tim Zeus ya. Tim Zeus itu sisa 1 loh padahal. Sisa 1 tapi terus-menerus diberikan banyak sekali peluru-peluru panas ya. 4AM santai aja ngeliatin mereka semua fight gitu loh. Betul banget, ini yang menjadi unique side dari 4AM ya. Biasanya dia bermain agresif ketika mendengar banyaknya shooting gallery, tapi kali ini lebih memilih untuk menahan di bagian kompon, dan menurut gue sangat wajar karena mereka masih berada dalam zona dan kompon itu tricky loh. Kalau kita commit push ke dalam bisa jadi ada off angle yang tidak tercover. Dan ini dia achievement berikutnya lagi dan lagi dari tim China. Deal damage sampai 10.000 damage. Parah boy tadi ya. Kayaknya Nova udah berapa kali deh dapat achievement, ada yang revive juga, ada yang kills juga. Emang udah luar biasa banget, mereka memang bermain dengan sangat maksimal. Dan sementara kalau kita lihat juga dari RRQ nggak mau bermain terlalu tengah, mereka bakal nyicil sedikit demi sedikit. Circle-nya keluar dari area La Bendita. Ini akan menyulitkan beberapa tim yang ngambil area La Bendita. Tadi 4AM yang sudah cukup nyaman berada di dalam rumah, mau nggak mau mereka harus merangkak mendaki bukit supaya bisa dapetin touchdown ke dalam circle-nya tersebut. Betul banget, dan ini termasuk untuk Arrow Wolf. Kita doakan Arrow bisa mendapatkan
jalur yang terbaik ya. Karena kita lihat sekarang Aero Wolf ada di bagian ujung dari zona. Yes. Menandakan zona bergerak pasti paling cepat ke arah Aero Wolf. Oleh karenanya sebuah short decision making sekarang harus dibangun oleh Aero Wolf untuk masuk dalam zona yang pelan tapi pasti udah mulai ramai nih Jel. Yap. Didapatkan oleh player-player lainnya. Yes, gue setuju banget. Dan kita lihat juga dari RRQ sendiri udah mulai membangun juga defensive area untuk mereka. Tapi ini area yang bisa dibilang tidak terlalu bagus juga. Dimana mereka memang sebenarnya ada di area yang cukup tertutup. Tapi itu bisa banget di backstep dari tim Alpha 7 yang berada di belakang mereka juga. Betul banget. Tuh, Dan berbicara baru backstep, diomongin. Jelly. Ah. Wow, benar-benar cenayang Anda ya. Nate dari Alpha 7 connect ke satu player RRQ. Dan sepertinya akan cukup sulit untuk di-revive karena masih banyak sekali gempuran dari tim Alpha 7 dan juga A1 Esports yang di depannya. Yap, dan ternyata PW88 sudah berhasil untuk mendapatkan area high ground juga. Bahkan kali ini dari RRQ dibombardir dari mana-mana. Ada A1 juga yang membombardir mereka. Betul banget. Jadi cenayang nggak cuma Anda ya. Iya. Saya pun benar. Iya, bener. Yoi, tas dulu dong. Tas dulu. Wis, nggak kelihatan sih di kamera ya. Iya. Tapi ini dia Undo. Oh my God. Ter-takedown oleh para boy yang baru saya mendapatkan achievement 10.000 damage. Ternyata jalur rotasinya udah di-cut dan bahkan 40 kills in PMGC itu achievement in one match. Wow. Aero Wolf dihimpit, disandwich oleh dua tim yang masih berada di top 2. Top 3 bahkan dari leaderboard. Tapi kita lihat dari Hazelnuts akan melakukan kali ini melakukan playdown ke arah depan. Tapi belum berhasil untuk connect dan apakah berhasil? Wow, saling menumbangkan satu sama lain. Tapi kita lihat juga Renare masih akan berusaha untuk masuk kembali. Timing yang gak tepat, masih ada King yang berusaha untuk melakukan backup. Renare pun ter-takedown. Potato last man standing yang diledakkan. Aero Wolf dipulangkan di posisi ke-12. Oh my God, Aero Wolf terhimpit dengan dua tim China, 4M dan juga Nova. Tapi King tidak bisa untuk bertahan lama juga karena 4M sudah menjaga di bagian high ground tersebut. Menanjak dari bagian slope, sekarang ada di bagian high ground. Justru 4M yang mendapatkan vision yang sangat luas, Jelly. Betul sekali. 4M tuh dapetin banget timingnya dan jalur rotasi yang cukup enak dia bisa dapatkan. Dia bisa menjaga seluruh arah yang akan berusaha untuk masuk ke dalam circle. Dan kali ini PW88 akan menjadi korban Through the Smoke. Lagi dan lagi 4AM memangsa harimau dari Thailand. Inhuman, seorang Suk lagi dan lagi dibantu oleh teman-temannya. Lihat, sebuah setup yang dibangun oleh 4M tidak tersentralisasi. Mereka membagi posisi yang sangat luas, mendapatkan vision yang luas. Bahkan PW88 yang sedianya masih 3 orang, kurang dari 1 menit terentaskan semuanya. Wow, gila. Dia yang mau masuk ke dalam circle, tapi orang lain yang jadi korban. Wah, 4AM is just one of the kind, man. Dia luar biasa sekali untuk positioningnya, tapi kali ini zona bouncing ke arah bagian atas lagi dan lagi. Abrupt Flare ternyata bisa memberikan sebuah gempuran baru kepada A1 Esports yang sedia tadi menunggu di dalam sebuah compound. Dan 4M kita lihat mencoba untuk melakukan penetrasi ke arah bagian rumah dewa yang ada di bagian lower ground sana yang sudah dikuasai oleh Digital Athletics. Oh my God, ternyata Digital Athletics dari tadi diam-diam, nggak terlalu banyak pergerakan, udah dapetin posisi yang cukup nyaman juga. Tapi masalahnya adalah ini lower ground. Kalau misalkan itu tim-tim yang berada di luar circle tiba-tiba beramai-ramai gitu kan, masuk ke dalam, oh itu bakal susah sih harusnya buat kasih Digital Athletics. Itu dia, massive movement tentunya akan memberikan sebuah massive impact ke arah peperangan yang makin menjadi-jadi. Tapi Navi, the last man standing Tigzy ternyata masih bisa menahan pergerakan dari Abrupt Player. Tapi tempat lain Thailand menembaki ke arah vehicle yang dimiliki oleh 4M, hampir meledak dan itu dia ledakannya. Tapi tidak knockdown ke arah sini. Timing yang tepat saat dia prone ke arah belakang dan semua balasan dari Hasaki menembak ke arah Dea tapi tidak mendapatkan knockdown juga. Ini saling sudah spot. Bahkan Abrupt Player di bagian luar juga sudah kesulitan untuk masuk, di tapping oleh Hasaki. Sangat tajam, sangat kejam dari 4 Angry Men. Ini adalah definisi marah yang sungguhnya, Jelly. Ya betul sekali, 4AM benar-benar mengamuk dan benar-benar marah gitu. Marah kali ini. Dan Sinhe yang sudah tertumbangkan di belakang sana masih akan berusaha di revive. Masih juga Suk dengan kekuatan Prony Shot-nya mengcover temannya yang sedang melakukan revive. Betul banget, dan tidak hanya 4M yang luar biasa. Tigzy, the last man standing dari Navi, bahkan masih bisa memberikan gempuran yang luar biasa. Tapi berbicara gempuran, Soulless benar-benar tidak ada jiwanya, tidak ada belas kasihannya. Knockdown ke arah 4AM, satu playernya tersungkur di tanah. Iya, dan sementara itu kita lihat dari Hasaki masih berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi kill point lain. Trey ke arah A1. Satu player pun ditumbangkan dan ini malah petaka sih sebenarnya buat 4AM. Walaupun mereka marah, tapi ini mereka open field, nggak punya
obstacle yang terlalu kokoh juga. Hasaki dia mesti pilih gambling, healing atau masuk. Masih ada lower ground yang sangat tipis, tapi ternyata ada tembakan dari sisi lain yang berhasil untuk menumbangkan Hasaki. Shinhei belum mengetahui ada Old Boy yang di depan sana, ternyata Navi. Sekarang tinggal tersisa Old Boy di bagian depan. Ini akan menjadi sebuah disaster, akan menjadi sebuah bencana bagi 4M kalau dia terlalu terburu-buru maju ke depan. Dan kali ini teman-teman semua di zona ke-6 menuju zona ke-7. Ternyata A1 Esport yang sudah menguasai, bisa gua katakan 60% dari zona, Jelly. Wow, A1 ini bermain dengan sangat lepas ya. Baru kali ini gue ngeliat A1 mengamuk soalnya dari kemarin-kemarin belum terlihat performanya. Dan bahkan kali ini dari Shinhe hampir aja ditumbangkan oleh granat yang dilemparkan oleh Clash Digital Athletics. Betul, hampir on point, tapi karena splash damage kembali lagi ada reduce damage ketika setelah update. Dan di tempat lain ternyata Dea berhasil mendapatkan satu play dari A1 Esport. Navi, begitupun 4M saat ini lebih memilih untuk menunggu, tidak ikut dalam pertempuran antara kedua tim ini. Dan kalau menurut gue ya, Dea sepertinya udah melepas kecurigaan kepada lokasi yang dimiliki oleh Shinhei kali ini. Benar, karena dianggapnya kayak kayaknya udah clear deh. Udah gue lempar molotov, udah gue lempar granat. Kayaknya gak ada efek apapun. Shinhei masih bisa bergerak, masih bisa masuk. Old Boy seorang diri ini gue dejavu sama gameplay Miramar yang Old Boy sisa sendirian. Betul banget, dan jangan lupa bersembunyi dalam rumput juga play dari Ryzen. Kalau kita lihat Shinhei sebenarnya sudah mulai menghitung di manakah atau mengetahui letak dari player Dea, tapi terpot oleh Dea. Dan itu dia akhir dari seorang Shinhei. Shoykot benar-benar memboikot, menghalangi, menutup dari 4M sendiri. Tapi Old Boy hampir mendapatkan knockdown karena Dea dan membuat kedua player ini untuk mundur perlahan. Wah, tapi posisi dari Old Boy udah ketahuan. Ray sangat percaya diri, nggak usah healing. Dia mau maju langsung begitu aja, tapi ternyata Old Boy harus keluar dari posisinya. Dia sudah mulai terpush juga oleh Blue Zone, maka berusaha untuk melemparkan granat yang pertama, tapi dipush oleh Ray ke arah depan. Play down, what happened? Old Boy masih bisa mendapatkan satu lagi, tapi ternyata granatnya Play Zone ternyata yang memulangkan Old Boy. Bahkan berbicara granat connect, dan itu dia akhir untuk Dea, the last man standing. A1 Esport, the team from Bangladesh, mendapatkan chicken dinner pertama mereka berarti ya di pagelaran PMGC kali ini dengan kill yang luar biasa, 2 digit kill. And this is guys A1 Esport winner chicken dinner.